Halo, saya Imam Fahrudin Ki. Saya mau lanjutkan bicara tentang fisika nuklir. Ini materinya. Kita masih membahas sifat-sifat inti. Spin inti. Kita tahu bahwa inti terdiri dari nukleon, dan tiap nukleon punya spin. Spin itu orang sebut juga sebagai momentum angular intrinsik. Kemudian di dalam inti, nukleon itu kan juga tidak diam, mereka bergerak. Jadi nukleon juga punya momentum angular orbital. Nah, spin inti dengan begitu adalah sesungguhnya momentum angular total, jadi gabungan dari jumlah total spin nukleon plus jumlah total momentum angular orbital nukleon seluruhnya, ada A nukleon. Ini dijumlahkan, kita dapatkan momentum angular total, itu yang disebut sebagai spin inti. Kalau kita lihat di sini lebih detail lagi, ini jumlah total spin seluruh nukleon. Itu kita sudah kenal bahwa nilainya itu integer jika jumlah nukleonnya genap, atau dia nilainya bisa kelipatan ganjil dari setengah jika jumlah nukleon ganjil. Sedangkan momentum angular orbital L itu nilainya selalu integer. Jadi spin inti nilainya juga akan seperti jumlah spin nukleon ini, Jika A genap, maka spin inti integer. Jika A ganjil, maka spin inti kelipatan ganjil dari setengah. Dan ini sudah teruji secara eksperimen, jadi ini tidak keliru. Nah, dari pengamatan ternyata untuk inti dengan A genap itu spinnya bernilai 0, Jadi ini kan integer itu kan bisa 0, 1, 2, 3, dan ternyata nilainya 0 sesuai pengamatan, kecuali inti genap yang terdiri dari Z N itu ganjil-ganjil, Contohnya ini spinnya tidak 0, Jadi ini kan inti ganjil-ganjilnya. Ini Z-nya 1, N-nya 1, ini Z-nya 3, N-nya 3, dan seterusnya. Ini info tambahan dari sekian banyak inti ganjil-ganjil, hanya 4 ini yang stabil, yang lainnya tidak stabil. Inti mengenal tingkat-tingkat keadaannya. Jadi nilai spinnya pun itu bisa berbeda-beda bergantung pada keadaan inti tersebut. Jika pada keadaan dasar spinnya sekian, pada keadaan tereksitasi spinnya bisa berbeda. Nah, jika orang menyebutkan nilai spin tanpa keterangan tambahan, spin inti itu yang dimaksud adalah spin inti pada keadaan dasar. Nah, ini kita kenal spin setengah itu keadaannya 2, bisa up bisa down. Jadi secara umum kalau ada spin bernilai I, maka sesungguhnya dia punya 2I plus 1 keadaan, Jadi kalau kembali lagi tadi, kalau I nya setengah, maka 2 kali setengah tambah 1 sama dengan 2. Jadi ada 2 keadaan, up dan down. Nanti jika I nya sama dengan 1, maka akan ada 3 keadaannya. 3 keadaan itu untuk bilangan M nya sama dengan dari min 1 sampai 1. Jadi nilainya akan min 1, 0, 1, seperti itu. Jadi ini keadaan terdegenerasi orang sebutnya. Untuk satu nilai spin yang sama, sesungguhnya ada sekian keadaan. Namanya keadaan ini namanya situasi terdegenerasi. Kita lanjut bicara
tentang sifat listrik inti. Nah, ini ada banyak dari mekanika kuantum, saya ingin percepat seperti ini ya. Jadi ini fungsi gelombang inti, terdiri dari A nukleon, maka ini koordinat dari nukleonnya. 1 sampai Z adalah proton, Z plus 1 sampai A adalah untuk neutron. Ini yang disebut sebagai normalisasinya, normalisasi fungsi gelombang kita set sama dengan 1. Ini elemen volume ya, seluruh ruang untuk seluruh nukleon. Kemudian ini peluang mendapatkan inti 1 berada di R1 sampai R1 plus DR1, nukleon 2 berada di R2 sampai R2 plus R3 dan seterusnya. Nukleon Ka berada di Ra sampai Ra plus Dra. Ini kita sudah kenal istilah seperti ini, berarti tinggal hapus saja integralnya ya, tinggal yang integrannya ini dikalikan elemen volumenya, elemen volume untuk seluruh nukleon ya. Ini berarti yang digambarkan di sini ya, peluang mendapatkan nukleon 1 di R1 sampai R1 plus DR1 dan seterusnya. Jika sekarang kita ingin cari fokus pada nukleon nomor I, peluang mendapatkan nukleon nomor I berada di posisi ini, sementara nukleon yang lainnya terserah ada di mana sembarang. Berarti ini akan kita integralkan untuk seluruh volume kecuali untuk nukleon nomor I, seperti itu ya. Jadi diintegralkan, ini dibuka seperti ini. Nah, kita integralkan hanya untuk C tidak sama dengan I ya. Untuk nukleon nomor I tidak diintegralkan. Dengan kata lain, ini namanya adalah rapat peluang menemukan nukleon nomor I di dalam inti tersebut ya. Jika ini sekarang kita kalikan E, maka kita dapatkan rapat muatan dari nukleon nomor I di posisi ini, R sampai R plus DR1. Jika sekarang kita jumlahkan untuk seluruh nukleon, maka kita punya adalah rapat muatan listrik inti ya. Muatan listrik inti ya tinggal ini diintegralkan untuk seluruh ruang ya. Nah, besarnya sama dengan ZE. Kita lihat momen dipol inti. Momen dipol inti berarti ini rumus dipol ya, tinggal dikalikan posisi atau jarak ini, maka kita punya momen dipol inti dari proton nomor I ya. Ini tadi kita taruh di sini, dikalikan E, dikalikan lagi R, maka kita dapat momen dipol inti yang berasal dari proton nomor I. Jadi untuk keseluruhan ada Z proton, maka momen dipol inti tinggal dijumlahkan untuk seluruh proton, nilainya sama dengan ini. Ini momen dipol inti ya. Kita lihat lebih lanjut bagian yang di dalam integral ini ya, atau integran ini ya. Kalau kita ganti R-nya negatif, maka nilainya juga negatif. Jadi integran dari integral ini itu merupakan fungsi ganjilnya. Dengan demikian, kalau dijumlahkan untuk seluruh volume, akibatnya maka resultannya adalah 0 untuk fungsi ganjil. Jadi inti tidak punya momen dipol, atau momen dipol inti nilainya sama dengan 0. Nah, kalau kita ingin lihat momen listrik inti, kita mesti lihat di order yang berikutnya. Jadi kita lihat momen quadrupole ya.
Ini momen quadruple inti. Ini kalau tadi cuma R, sekarang ini seperti ini rumusnya untuk momen quadruple. Jadi tinggal ganti saja yang tadinya R di sini dengan rumus untuk momen quadruple, yaitu muatan dikalikan nilai ini ya. Ini muatannya nih momen quadruple, rumusnya seperti itu, muatan kali ekspresi posisi seperti ini. Ini kita lihat jelas bukan fungsi ganjil, jadi nilainya tidak sama dengan 0, atau nilainya dimungkinkan untuk tidak sama dengan 0. Bagaimana mencarinya? Ini sekedar gambaran teknis saja. Jika ini kita anggap fungsi gelombang deh, kita kasih lambang V, maka kita punya ekspresi seperti ini ya. Ini dibuka, yang kompleks conjugate, ini yang biasa, dan ini tadi sebagai fungsi gelombang. Kemudian kita kalikan dengan fungsi gelombang psi ya. Jadi F itu merupakan couple dari dua fungsi gelombang. Ini gambarannya seperti apa? Kita ingat lagi bentuk ini ya. Ini yang menjadi V ya. Fungsi gelombang inti itu punya momentum angular, spin inti. Kemudian fungsi gelombang V ini tadi yang bentuknya seperti ini adalah bentuk fungsi harmonik bola order 2 ya. Jadi dia bentuk itu mungkin hanya beda konstanta ya, tapi dia menunjukkan fungsi harmonik bola Y dengan L nya sama dengan 2. Dengan kata lain, pada F ini sebetulnya terjadi penjumlahan momentum angular, yaitu I dan L sama dengan 2. Momentum angular totalnya adalah J. Berapa nilai J? Sesuai aturan momentum angular, maka nilai J adalah semua nilai dari, untuk L sama dengan 2, dari I-2 sampai I plus 2, dan stepnya itu besarnya 1 ya. Kita kembali ke momen quadruple. Maka ini berarti suatu direct product atau proyeksi dari suatu fungsi gelombang F ke fungsi gelombang psi, dan 2 ini momentum angularnya, yang F adalah J, yang psi adalah I. Nilainya seperti apa? Nah, ini kita ingat lagi sifat ortogonal eigenstate dari operator besaran fisika ya. Di dalam hal ini momentum angular, bahwa proyeksi seperti ini, F diproyeksikan pada psi, maka nilainya akan sama dengan 0 apabila momentum angularnya berbeda. Yang ini J, yang ini I. Kalau nilainya nggak sama, maka integralnya sama dengan 0. Jadi nilai ini hanya akan tidak 0 jika J sama dengan I. Dengan kata lain, momen quadruple inti nilainya tidak 0 jika J itu sama dengan I. Kita lihat lagi nilai-nilai J sekarang. Untuk I sama dengan 0, J hanya punya satu nilai, yaitu 2. I sama dengan setengah, J nilainya 3/2 dan 5/2. I sama dengan 1, J bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat bahwa di sini ketika inti punya spin 0, maka J tidak sama dengan I. Begitu juga di sini. Tidak ada nilai J yang sama dengan nilai spin inti. Sementara untuk J yang lainnya itu ada satu nilai J. Untuk I yang lainnya ada satu nilai J yang sama dengan I ya. Ketika spin inti sama dengan 1, J itu mungkin nilainya 1, 2, dan 3, berarti ada satu nilai J yang sama dengan I.
yaitu 1 di sini yaitu ini setengah 3/2, 5/2, 7/2, maka ada satu nilai 3/2, ini sama dengan nilai I, begitu ya. Jadi untuk I dengan nilai 0 dan setengah atau kurang dari 1, nilai momen kuadrupol inti sama dengan 0 ya. Tapi untuk inti dengan spin 1 atau lebih besar dari 1, itu momen kuadrupolnya bisa tidak sama dengan 1. Kita kenal, sudah tahu bahwa spin inti dengan spin I itu keadaannya terdegenerasi menjadi sekian ya. Kalau I nya setengah maka ini sama dengan 2, kalau I nya 1 sama dengan 3, jumlah keadaan dengan spin sama dengan 1. Gambarannya seperti ini. Jadi nah, didefinisikan kalau orang sebut momen kuadrupol inti, yaitu adalah momen kuadrupol listrik inti untuk keadaan ketika M-nya sama dengan I ya. Seperti ini. Jadi dituliskan seperti itu ya. Untuk nilai M yang lain maka dinyatakan seperti ini ya. Q adalah untuk M sama dengan I, sedangkan untuk yang lain bisa dihitung dari Q sesuai rumus ini. Ini cuma tambahannya bahwa sebetulnya bicara momen dipol, momen kuadrupol itu kita bicara multipol ya. Rumus umumnya seperti ini. Untuk dipol berarti L-nya sama dengan 1, untuk kuadrupol berarti L sama dengan 2, untuk monopol berarti L sama dengan 0. Nah, monopol itu sama saja kita menghitung dalam hal ini muatan inti ya. Jadi muatan inti sama dengan ini akar 4pi dikalikan monopol ini ya. L nya sama dengan 1. Ini momen dipol, untuk L sama dengan tadi L nya sama dengan 0 ya untuk monopol. Untuk momen dipol L sama dengan 1, momen kuadrupol ini L nya sama dengan 2. Kita lanjut ke momen magnetik inti ya. Sifat magnetik inti itu berasal dari, pertama, proton itu bermuatan listrik. Kita tahu jika ada muatan bergerak berarti ada arus listrik, dan arus itu merupakan sumber kemagnetan. Jadi sumber kemagnetan inti berasal dari gerakan orbital proton ya. Kedua, dari sifat magnetik intrinsik nukleon, proton dan neutron akibat keduanya punya spin, dan ada sumber lain yang tidak dibahas di sini. Kita lihat momen magnetik nukleon. Jadi bukan inti tapi nukleonnya. Proton dalam keadaan bebas punya momen magnetik seperti ini ya. Ini spinnya, ini faktor giromagnetik. Neutron seperti itu, faktor giromagnetiknya berbeda ya. Ekspresi rumusnya sama. Dalam bidang nuklir, momen magnetik nukleon itu dinyatakan dalam satuan magneton Bohr untuk proton, atau disingkat magneton nuklir ya. Besarnya seperti ini. Jadi bagian yang di tengah ini nih. Dengan begitu momen magnetik nukleon, proton dan neutron itu dalam satuan magneton nuklir dinyatakan seperti ini. Cukup faktor giromagnetiknya dan spinnya. Momen magnetik inti, operatornya ya, dalam mekanika kuantum kita berurusan dengan operator besaran fisika. Dari spin nukleon maka momen magnetik inti jumlah dari operator momen magnetik proton dan operator momen magnetik nukleon, neutron di sini ya. Plus
dari momen magnetik atau jumlah momen magnetik semua proton akibat gerakan orbital proton. Ini ada momentum angular orbital di sini ya. Di sini faktor giromagnetiknya sama dengan 1 ya. Jadi ini operator momen magnetik inti, jumlah dari 2 ini ya. Dan nilainya bisa kita peroleh menurut perhitungan mekanika kuantum sebagai nilai ekspektasi seperti ini ya. Ini fungsi gelombang yang merepresentasikan keadaan inti, ini operatornya. Kita lihat sedikit biar lebih jelas gerakan orbital proton. Ini adalah momen magnetik akibat gerakan orbital proton ya. Ini momentum angular masing-masing proton. Nah, kalau kita buka ini dalam satuan magneton bornya, kita buka, kita bisa dapatkan momentum angular sama dengan R cross P ya. Kita peroleh kalau kita pindah-pindahkan ke sini, ini ada momentum dibagi massa, maka ini adalah kecepatan. Dikalikan muatan, kita dapatkan ini adalah flux muatan proton nomor K ya. Ini adalah posisi protonnya. Jadi momen magnetik dari gerakan orbital proton itu nilainya, kalau ini adalah operatornya, kita masukkan ke rumus nilai ekspektasi seperti ini ya. Dan bagian yang ini itu yang disebut sebagai rapat arus proton ya, fluxnya. Jadi nilai momen magnetik akibat gerakan orbital proton itu diperoleh, ya tinggal kita masukkan ke sini adalah R cross flux proton. Kita kembali ke momen magnetik inti ya. Kalau jika kita lihat spin inti seperti ini ya, jumlah dari spin tiap nukleon plus momentum angular orbital nukleon, ini adalah spin inti, dengan kata lain momentum angular total seluruh nukleon. Dan ini adalah rumus momen magnetik inti. Jelas kita lihat bahwa mu itu tidak sebanding dengan I ya. Ini ada faktor beda, faktor G, ditambah lagi ada nilai-nilai ininya, ini juga cuma sampai Z, sedangkan ini sampai A ya. Jadi tidak seperti kalau kita bicara nukleon satu partikel sendiri, maka momen magnetiknya itu searah atau tidak searah dengan searah atau berlawanan arah terhadap spinnya ya. Sedangkan ketika kita bicara inti, maka momen magnetiknya itu tidak segaris dengan spinnya. Jadi seperti ini. Jadi dalam hal ini orang bicara tentang momen magnetik inti efektif, yaitu proyeksi dari momen magnetik inti yang sesungguhnya ini pada arah spinnya. Ini adalah momen magnetik inti efektif ya. Jadi ini proyeksinya. Sekarang kita lihat, kita ambil inti pada keadaan psi Im. Jadi komponen Z dari spinnya bernilai sembarang ya, M. M itu bisa dari min I sampai I. Maka momen magnetiknya tadi kita lihat rumusnya adalah dikalikan arah spin. Spin itu kita bisa uraikan dalam komponen X, Y, Z. Nah, kita lihat satu-satu ya. Kita kenal bahwa psi atau keadaan psi Im ini itu merupakan eigenstate dari komponen spin pada arah sumbu kuantisasi Z ya. Dan dia bukan eigenstate dari Ix dan Iy.
Dengan demikian maka elemen matriks ini namanya elemen matriks di mekanika kuantum ya, nilainya akan sama dengan 0 untuk IY dan untuk IZ, untuk IX ya. Ini hanya akan ada untuk IZ seperti ini. Dengan demikian di sini, di dalam sini efektifnya hanya ada IZ di sini. Jadi momen magnetik inti efektif itu terukur hanya ada pada arah Z, arah unit vektor K. Ini untuk sembarang nilai M ya, M dari -1 sampai 1. Nah, kita tahu bahwa keadaan inti dengan spin I terdegenerasi dalam 2I plus 1 keadaan ya. Itu yang tadi disebutkan dengan M dari min I sampai I jumlahnya ada 2I plus 1. Nah, jika orang bicara momen magnetik inti tanpa keterangan apa-apa, itu maksudnya adalah momen magnetik efektif yang arahnya hanya pada arah Z, tadi kita sudah lihat, untuk keadaan inti ketika M-nya sama dengan I. Jadi kalau orang sebut momen magnetik inti maksudnya ini ya. Untuk nilai M yang lain maka biasanya dikasih keterangan M-nya berapa ya. Nah, melihat seperti ini bahwa momen magnetik inti tanpa keterangan apa-apa berarti momen magnetik efektif inti yang arahnya hanya pada arah Z untuk keadaan M sama dengan I. Berarti secara mudahnya, secara klasik katakanlah kita bisa hitung momen magnetik inti itu sebagai ini adalah spinnya pada arah Z. Kenapa pada arah Z? Karena M-nya sama dengan I. Berarti spinnya sedang mengarah pada benar-benar sumbu Z, sumbu kuantisasinya ya. Dan dikalikan faktor giromagnetik, dan ini adalah magnetonuklir ya. Dalam satuan magnetonuklir, momen magnetik inti menjadi G kali I ya. G adalah faktor giromagnetiknya. Sekian ya cerita tentang sifat inti ya. Terima kasih atas perhatian semua.